Untuk kronologis historis konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan antara PT Marketindo Selaras dengan masyarakat kelompok tani Angata. Nah, sepengetahuan kami bahwa sebelum PT MS ini masuk di Konsel itu, Kecamatan Angata itu sebelumnya di take over oleh Sumber Madu Bukari. Jadi pertama itu PT Sumber Madu Bukari kemudian men-take over ke PT MS. Nah, setelah PT MS ini take over, sekitar 20 tahun dia kuasai lahan itu, dia pernah melakukan aktivitas di atasnya. Nah, kemudian sekitar tahun 2018 dia mulai melakukan aktivitas. Nah, izin lokasinya keluar itu tahun 2018. Tetapi lahan-lahan yang diklaim miliknya itu dikuasai oleh masyarakat karena sejak tahun 97 mereka menguasai tanah itu. Nah, terjadilah konflik karena perusahaan mengklaim bahwa tanah-tanah tersebut yang ditanami oleh masyarakat miliknya. Nah, kemarin 3 Januari terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu humas perusahaan. Nah, kronologisnya itu 3 Januari itu sekitar pukul 9 pagi. Pertama datanglah humas perusahaan PT MS itu dengan dikawal satu aparat kepolisian dari Polres Konsel untuk melakukan penggusuran. Nah, tetapi Ibu Lihartin ini dengan Bapak Paris yang berkebun di lahan itu melakukan penanaman pada saat sedang membersihkan tanamannya, mencegah untuk tidak melakukan penggusuran karena itu lahannya dan dikuasai sudah berapa puluh tahun. Nah, tidak terima karena Ibu Lihartin melarang, kemudian salah satu humas menelpon ketua humasnya, Pak Sartin. Nah, tidak lama kemudian Pak Sartin itu datang dengan dikawal 3 orang aparat kepolisian dari Polres Konsel juga. Nah, datanglah kemudian adu mulut, terjadi perdebatan. Tidak lama kemudian ketua humasnya ini emosi, kemudian menampilkan Ibu Lihartin tapi sigap menangkis. Nah, setelah itu dia mendorong, setelah terjadi Pak Sartin ini, humas PT MS ini mendorong Ibu Lihartin terjatuh dan pingsan. Dia dirawat di Puskesmas Mutah itu kalau tidak salah 2 hari dan baru keluar, itu pun belum bisa beraktivitas. Nah, oleh karena itu terjadinya adanya kejadian ini, Wahli Sutra mengecam atas kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan PT MS. Nah, selain itu ini sudah dilaporkan di polisi yang penganiayaan seperti iya. Kemarin sejak terjadinya penganiayaan ini, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani langsung melaporkan di Polsek Angata, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Polsek Angata. Bentuk kriminalisasi yang dilakukan seperti apa ini, Mas? Nah, kalau bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh PTMS itu, selain tadi kasus yang disebutkan bahwa terjadi dugaan penganiayaan, sekitar 50 orang itu dilapor di Polres dengan tuduhan masyarakat ini melakukan penyerobotan. Padahal sejak tahun 97 masyarakat ini mengelola tanahnya, bahkan tanamannya kalau kita ke lapangan itu sudah besar-besar, sagu dan segala macam itu sudah besar. Itu mereka selama mengelola tanah itu apakah membayar pajak misalnya atau alas hak mereka menguasai tanah tersebut? Yang saya ketahui bahwa perusahaan ini belum punya HGU, hak guna usaha. Dia baru memiliki izin lokasi, itu pun dimiliki pada tahun 2018 kalau tidak salah. Tapi izin lokasi itu sudah bisa untuk mengelola lahan itu aktivitas. Yang saya ketahui bahwa perusahaan perkebunan diatur dalam undang-undang perkebunan itu, suatu perusahaan itu tidak boleh melakukan aktivitas sebelum punya HGU. Izin lokasi itu kan sebenarnya pengertiannya
hanya diberikan untuk melakukan pembebasan lahan. Nah, salah satu syarat untuk menerbitkan HGU itu pembebasan lahannya itu harus clear dan clean. Itu. Nah, PTMS itu sendiri belum punya HGU, tetapi sudah berani melakukan aktivitas di lahan tersebut. Nah, kalau secara hukum ya aktivitas itu berarti ilegal. Terus kalau warga apa Alas hukumnya. Kalau warga sebenarnya secara administrasi memang mereka belum punya alas hak seperti sertifikat, tapi kan sejak tahun 97 mereka melakukan penanaman. Dulu itu kan orang tua hanya pergi berkebun untuk urus sertifikat dan sebagainya, itu tidak terpikir ke situ. Nah, yang penting tanamannya ada sebesar-besar. Itu yang mereka jadikan bahwa itu bukti otentik mereka punya lahan itu. Untuk yang dilapor 50 orang ini, apakah mereka juga mempunyai lahan di situ Lah, untuk pengelolaan? Punya. Yang dilapor sekitar 50 orang itu mereka punya lahan di situ. Dan mereka yang melakukan perlawanan karena sejak tahun 97 mereka melakukan penanaman di lahan tersebut. Untuk luasannya? Luasan lahan sendiri. Nah, kalau luasan lahan masyarakat itu ada yang punya 2 hektar, 1 hektar. Totalnya yang akan diserobot. Nah, kalau saat ini totalnya belum kami kami belum kalkulasi. mengetahui secara rinci. Tapi yang saya ketahui bahwa lahan masyarakat itu karena sekitar pokoknya secara rinci kami belum mengetahui karena kami belum melakukan pemetaan. Terakhir, untuk sikap dari Wali sendiri terkait pelaporan 50 warga itu bagaimana sih? Kalau kami dari Wali sendiri tegas mengecam tindakan-tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh PTMS kepada masyarakat. Nah, kami minta supaya aparat menindak perusahaan ini. Dan kami minta kepada pemerintah supaya perusahaan ini dihentikan aktivitasnya, karena itu yang saya bilang tadi bahwa yang kami ketahui sampai sekarang itu PTMS ini tidak mempunyai HGU, hak guna usaha. Jadi sebentar di polsek kita harus tegaskan kalau memang polisi tidak mau amankan saudara Sasim, kita yang amankan apa? Bahkan pelan lah itu. Bagaimana Pak? Apa ini? Makanya saya beracara sendiri. Apa yang mau lakukan di oleh DPD? Sekitar. Kita lakukan di oleh DPD. Istrinya. Nggak boleh. Kalau dia tanggung jawab. Ada banyak polisi di sini. Maju istri. Istrinya. Tapi apa istri? Terlalu boleh begitu, istri tak masa begitu. Biasa aja. Tolong dulu. Enggak, masalahnya kita yang ada suaminya kita pegang. Ayo Pak, sini Pak. Jangan emosi. Kita bawa kita sakit. Minimal kita dampingi saja. Kita dampingi. Dampingi istrinya. Sini Pak, bantu dulu, Pak. Bantu dulu. Modus gitu. Ayo bantu. Ulang sadar. Tidak selesainya ini. Tidak ada. Sudah selesai, tak selesai. Ayo, bantu dulu. Sadar Bu, sadar. Lihat ini. Ya. Ayo. Pada saat pertama, nanti siapa yang tahu sejarahnya? Ya, Pak Kadir Mas. Siap. Oh, lagi kamu minang. Tapi sekarang nungguan hari ada yang minta baru. 3 Januari ini kejadian. Ini lanjutkan Marketindo, saya minta supaya mulai detik ini perusahaan Marketindo harus menghentikan segala kegiatannya sambil menunggu proses yang akan dilakukan oleh Walhi, Pemda maupun pihak berwajib. Apabila pihak perusahaan oleh Marketindo tidak menghentikan kegiatannya, maka jangan salahkan masyarakat kalau melakukan tindakan. Karena mulai hari ini semua pemilik lahan yang belum diganti rugi, yang bermasalah, masyarakat akan menduduki.
dalam hal ini Desa Puau, Pusanggula, Motaha, Lamoen, Sandei, dan Tetiasa. 6 desa ini akan turun. Untuk itu, supaya perusahaan tidak melakukan tindakan sepihak, segera hentikan. Karena ini mengancam kehidupan masyarakat dan mengancam keamanan masyarakat. Saya kira demikian. Baik, Pemda Kabupaten Konawe Selatan melalui asisten 1 oleh Pak Dr. Andres Saharin Saudale bahwa kesepakatan waktu itu 6 Oktober 2020 masyarakat silakan beraktivitas di lahan, kecuali PT Marketindo Selaras itu dilarang, tidak boleh. Inilah yang menjadi dasar pegangan kuat bagi masyarakat sekitar Motaha, Pusanggula, Lamoen, Puau kembali menduduki dan mengelola lahannya, tanahnya. Dan memang masih banyak tanda tanya. Dari peninggalan sumber madu Bukari sudah ada masalah, memang belum tuntas masalah, ya datang lagi perusahaan lain masih memperpanjang masalah yang lama. Saya kira begitu, dan memang kita berharap Pemda maupun aparat penegak hukum untuk benar-benar menertibkan perusahaan yang sampai hari ini tidak mampu menunjukkan legalitasnya. Nah, supaya semua tercipta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Saya kira begitu. Oke. Termasuk sudah merasa terintimidasi, sudah merasa tidak nyaman ini dalam Jadi rangka pengenalan. begini, pengawalan terjadi itu ketika perusahaan itu legal, Iya. semua aktivitasnya itu terjadi pengawalan. Nah kalau tidak ilegal, kalau tidak legal, aparat penegak hukum itu tidak boleh melakukan pengawalan. Berarti kalau dia melakukan pengawalan secara logika dia menyetujui aktivitas ilegal yang dilakukan oleh perusahaan. Nah itu yang kami minta sama Kapolri agar ditertibkan anggotanya ini. Ini khusus Polres Konsel ini. Ya, betul. Oke, siap. Ya.